Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi ashabihi baiti hadrati ajmain. Sembah hadrati muallif hadis kitab Abah Kiai Hasyim Asy'ari Birang Rasulullah beras. Yasan suridana yang kami minta pertolongan kita halal pertolongan. Sembah hadrati Kiai Khazin Panji Kiai Bagi Panji Kiai Yakub Panji. Hadrati Kiai Sultan Abdul Hadi Wami Haji Muhammad Jaddi Kiai Syainuddin Mahdi Mas'ud Bakaraja wa Sayyidina Kiai Muhammad Khazin Mansur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapat nikmat taufik hidayah, mendapat kesempatan hingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan kajian kitab atau nadhoman dari qasidah nadhom yang terkenal dinamakan nadhoman Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kita melakukan kewajiban beribadah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan amalan kita diiringi ridho dari Allah Ta'ala sehingga bisa membawa banyak nilai manfaat, maslahah, barokah dalam kehidupan kita. Dan amal ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita semua, keluarga kita semua, sahabat-sahabat kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala sehingga dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari marah bahaya, dari musibah, dari wabah yang ada, sehingga kita semua bisa selamat di dunia ini, terutama selamat nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ad alaina min barakati bid darain amin. Wa minha lan iku setengah sanging biro-biro wasiat kang ana sanga wingi kok di awal kemarin. Ail wasaya dese biro-biro wasiat atis saadi kang ana sanga. Ta'allumul ilmi as-syar'i utawi ngaji atau belajar ilmu syariat. Ngaji belajar ilmu syariat wal muradu lan utaikan yen karepake guna ing dalem kene kitab iki
iku al ulumu pira-pira ilmu as-salasatu kang ana telu al madhkuratu kang den tutur fi kalamin nazim ing dalem dawe Kiai Nazim. Kelanjutannya memasuki wasiat selanjutnya dari 9 wasiat di nadhoman ini adalah mengkaji atau mempelajari ilmu syar'i, dan yang dikehendaki oleh Kiai Nazim seperti di nadhomannya yang ada adalah 3 ilmu yang disebut di dalam nadhomannya. Mari kita baca nadhomannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alluman ilman yusahhih ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula. Wa ta'alluman lan belajar ngaji temen sira. Belajar ngaji temen sira ilman ing sijine ilmu. Yusah kang iso benderake apa ilman. Yusah kang iso benderake utawa nyampurnake apa ilman, ilmu mang taatan ing taate utawa ing ngabuktine. Wa aqidatan lan ing akidahe keyakinane. Wa muzakkiyal qalbi lan ing perkara kang berseni ati. Lan ing perkara kang bersihake ati uskula tegese bersihana temen sira. Ai ta'allaman tegese ngaji belajar temen sira. Ayuhat talibuhe wong kang mulih, wong kang dolek liri dallahi ta'ala marang ridane Allah ta'ala. Ilman ing ilmu yusah kang iso benderake apa ilmu ta'ataka ing taat sira ngabukti sira. Min wudu'in bayani saking wudu, wa sholatin lan sholat, wa shaumin lan poso, wa zakatin lan zakat, wa hajjin lan haji. Bi anta ta'alama gambari kelawan yento ngaji utawa belajari sira, ngaji sira wa hiro ahkamiha ing pira-pira zahire pira-pira hukume taat mang utawa wudu, sholat ila akhiri mang. Al-ghalibah kang kaprah. Tunal waqai ora pira-pira perkara kang tumiba, annadirati kang jarang to kang langka. Wa ta'allaman lan ya belajar temen sira, ngaji temen sira ilman ing ilmu. Yusah kang iso benderake apa ilman. Aqidataka ing akidah sira, keyakinan sira. Litah tariza supaya iso ngreksa utawa njaga sapa sira. Bi kelawan ilman min syibhil mubtadiati saking nyerupanine utawa selambruhe wong kang bid'ah, wong kang gawe-gawe model. Wali tatawassalan supaya iso tumeka sira bihi kelawan ilman ila izalati syakki marang ngilangi keraguan-raguan, marang ngilangi keraguan-raguan utawa marang ngilangi mamang min qalbika saking ati sira, min qalbika saking ati sira. Wa ta'allaman lan belajar temen sira ilman ing ilmu muzakkiyal qalbi kang bisa bersihake ati.
minal akhlaki bayani sanging biro-biro akhlak arrodi ati kang elek kang asor kal kibri koyok sifat kibir gumede wal hasadilan hasud dengki warriya ilan riak pamer wa nahwiha lan sepadane kibir hasad riak untuk akhlak rodi'ah min amrodil qalbi saking piro-piro penyakite ati. Qaulu uskula utawi dawu lafat uskula iku maktufun den atofake ala qaulihi ngatasé dawe kinazim ta'allamanna rupane dawu lafat ta'allaman ai nadzif tegese bersihno temen sira al-qalba ing ati bersihno bersih temen sira al-qalba ing ati mimma sanging barang yusawi tukang dadekake peteng dadekake kosong apa mahu ing qalb wa wal talafat uskulama iku bidomil qafi lan diwaca dhamma qafi wa fathah lan diwaca fathah qafi kene kama fil misbah kaya ing dalam keterangan Qamus al misbah sing wal makna lan artine iku audi mertelakno sira hadil uluma ing ikilah pira-pira ilmu kang ana telu wau bi haisula tahwa kelawan sekirane ora dadi samar apa hadil ulum alaika ing atase sira alaika ing atase sira. Wasiat selanjutnya dari 9 wasiat adalah mengkaji atau mempelajari ilmu syar'i. Yang dimaksud oleh Kiai Nazim di sini, ilmu syar'i tadi adalah 3 ilmu yang disebutkan di dalam nazm tadi. Ketiga ilmu tadi adalah yang pertama adalah ilmu yang bisa menjadikan sah dan benarnya taat kita kehadirat Allah Ta'ala. Ini terkenal bisa dinamakan ilmu fikih tadi. Lah, belajar ilmu yang ini tadi tentang mulai wudunya, sholatnya dan sebagainya, yang nilainya adalah kita taat kehadirat Allah. Cukup kita mempelajari hukum-hukum secara umum yang ada. Tidak perlu mempelajari fikih ini secara secara jelimet sing mungkin masalah-masalah yang jarang terjadi. Tidak perlu, tidak masalah, tidak apa-apa. Intinya yang penting ilmu yang bisa menjadikan sah dan benarnya taat tadi. Kita mempelajari secara umum semua hukum-hukum fikih yang ada, dari mulai tadi umpama yang wudunya, kemudian wudu ini karena alat yang paling utama dipakai untuk bersuci tadi adalah air, berarti mempelajari air itu secara umum, air yang bisa dipakai untuk bersuci, air suci yang bisa dipakai bersuci. Kemudian cara-caranya mempelajari cara-caranya wudu, cara-caranya mandi besar. Kenapa ini juga dibutuhkan? Karena wudu dan mandi besar ini adalah menjadi syarat ketika kita melakukan ibadah yang lain, terutama ketika sholat. Maka kewajiban sholat itu menimbulkan ada kewajiban lain yang harus dikerjakan, karena sholat disyaratkan untuk suci, baik suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar. Karena itu maka kita diwajibkan untuk bisa melakukan cara untuk menghilangkan hadas kecil dan juga menghilangkan hadas besar. Dalam ilmu syar'i tadi atau di fikihnya, cara menghilangkan hadas kecil atau besar
untuk yang hadas kecil dengan cara kita berwudu, untuk yang hadas besar dengan cara kita mandi besar, atau terkenal kita atau kita mengenal biasanya mandi junub tadi yang ada. Kemudian hal taat yang lain semacam puasa, kemudian zakat, haji, apa yang menjadi kewajiban, perintah dari Allah Ta'ala yang harus dikerjakan secara hukum umumnya adalah wajib, sebisa mungkin kamu pelajari ilmunya hal ini untuk bisa menjadi sah dan benarnya taat itu. Lah mempelajarinya secara hukum umumnya yang ada. Dan jangan lupa juga mempelajari apa-apa yang mendukung dari kewajiban itu. Semacam tadi kalau sholat itu, kemudian puasa, berarti kamu juga harus mempelajari ilmu-ilmu atau hal-hal yang bersangkutan dengan kewajiban berpuasa. Dengan kewajiban berpuasa. Zakat juga sama. Kemudian yang kedua, belajarlah juga, mengkajilah ilmu yang bisa menjadikan sah dan benarnya akidah kamu. Akidah adalah keyakinan kamu yang ada. Agar kamu bisa menjaga diri kamu, keyakinan kamu dari hal-hal bid'ah, dan agar kamu juga bisa tadi menghilangkan ragu-ragu yang ada di dalam hati dalam hati kamu tentang bab akidah tadi. Yang ini, ilmu yang kedua ini, mempelajari ilmu yang kedua tadi yang bisa menjadikan sah dan benarnya akidah, agar kita bisa terjaga dari sibul bid'ah tadi selambrui bid'ah, bahkan agar kita bisa menghilangkan rasa ragu-ragu di hati. Ilmu ini biasa kita kenal ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian ilmu yang ketiga adalah kita diperintah untuk mempelajari ilmu yang bisa menjadikan bersih dan mengkilap atau bercahayanya hati. Mempelajari ini adalah dari segi adabiah atau akhlak, agar hati ini bisa bersih, agar hati ini bisa mengkilap, maka kita harus mempelajari keilmuan. Pertama, kita harus mengenal apa saja sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang kotor, akhlak-akhlak yang rendah, agar kita bisa menghindari akhlak-akhlak yang rendah atau penyakit-penyakit hati tadi yang ada. Berarti ilmu yang ketiga adalah ilmu yang diutamakan adalah batiniah kita, qalbiyah kita atau batiniah kita yang ada. Bahkan ini nanti ilmu yang ketiga ini utama nilainya karena mempelajari hal yang paling mendasar, yang paling pokok yang ada dalam diri kita manusia, yakni batini atau qalbiyah tadi. Saya mengatakan bahwa qalbiyah kita, batiniah kita ini yang paling pokok, yang mendasar, yang paling pokok atau yang mendasar. Pertama, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam riwayatnya juga bersabda bahwa di dalam tubuh kita manusia ada segumpal daging yang apabila daging ini baik maka seluruh tubuh juga akan baik, dan apabila segumpal daging ini rusak maka seluruh badan, seluruh tubuh juga akan rusak. Kemudian
Kanjeng Nabi mengingatkan, ingat sekumpal daging yang dimaksud Kanjeng Nabi adalah kolbun tadi. Logika akal juga, umpama secara akliyahnya yang ada, tubuh kita ini yang tampak oleh mata kita, mulai dari rambut kita sampai ujung kaki, ini anggota dhohir. Bahkan yang komponen yang ada di dalam tubuh kita, yang ada otot-ototnya, ada saraf-sarafnya, ada mungkin ada ginjal, ada tulang, semua ini juga masuk dikatakan anggota dhohir. Yang batin atau yang qalbiyah itu adalah ruhaniyah yang ada dalam tubuh kita. Anggota dhohir kita yang ada ini, ketika ruhaniyahnya tidak ada, atau ketika orang itu dikatakan meninggal karena ruhnya sudah lepas dari jasad, maka kita semua tahu jasad manusia itu pasti akan dikebumikan sesuai aturan atau ajaran dari syariat. Setelah dikebumikan, sudah dikubur, mungkin jasad itu entah beberapa hari kemudian, entah beberapa bulan kemudian, jasad itu pasti akan hancur. Akan hancur. Lah dari hal ini menunjukkan tadi jasad kita sebenarnya tidak ada nilainya, akan ada bernilai kalau memang ada ruhaniyahnya, ada batiniyah tadi. Lah ruhaniyah itu yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan dari kita manusia, apabila yang sakit itu adalah anggota dhohir kita ini, maka kita akan panik, akan tergopoh-gopoh untuk bisa mengobati, merawat sakit dari dhohir itu. Tapi ketika yang sakit itu adalah batin kita, qalbiyah kita tadi, kebanyakan dari kita tidak akan mengobati, merawat sakit yang ada dalam hati tadi. Contohnya atau faktanya yang ada, ketika kamu umpama pergi naik sepeda motor, entah kenapa di tengah jalan kemudian kamu terpeleset, umpama terjatuh dari sepeda motor, kemudian tangan, kaki mungkin luka sampai mengeluarkan darah. Di sini pasti kamu akan panik, akan tergopoh-gopoh untuk bisa merawat atau mengobati luka lecet-lecet tadi karena kecelakaan tersebut sebab mengeluarkan darah. Ini yang saya maksud ketika anggota dhohir kita yang terkena luka, maka kita akan panik, kita akan tergopoh-gopoh untuk bisa mengobati itu. Sebaliknya ketika hati kita, qalbiyah kita, batiniyah itu yang terkena penyakit, banyak orang terlena bahkan dengan penyakit ini.
banyak orang tidak ada yang berusaha untuk mengobati penyakit batin tadi, penyakit qalbiyah tadi yang ada. Suatu contoh tadi ada dicontohkan penyakit hati adalah hasad, dengki, iri. Ketika ada orang ini punya hasud, punya iri, punya dengki terhadap orang lain, orang yang hasud ini jarang sekali atau bahkan sama sekali tidak ada usaha untuk mengobati irinya tadi, dengkinya tadi yang ada. Bahkan biasanya malah bertambah-tambah kuat nilai hasudnya, nilai bencinya, irinya terhadap orang lain tadi. Ini yang saya maksud, kebanyakan dari kita tadi ketika yang luka itu adalah anggota dohir, kita akan panik, tergopoh-gopoh untuk mengobati. Tapi ketika yang sakit itu adalah batin atau kolbun tadi yang ada, jarang dari kita atau bahkan tidak ada yang berusaha untuk mengobati penyakit hati tadi. Lah ilmu yang ketiga saya katakan tadi, ilmu ini sangat penting karena tadi yang harus kita kaji, yang harus kita ketahui adalah haliyahnya batin, akhlaknya batin kita, sifat-sifatnya kolbun yang ada. Itu tiga ilmu yang harus kita perhatikan atau kita harus bisa mengkaji tiga keilmuan tersebut. Selanjutnya nazam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazaman berikutnya. Hadis salah satu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsil najatu wa'tila wa'mal lan ngamalo sapa sira. Dua nazaman ya berarti ya. Apa aku keliru? Pertama dulu. Hadis salah satu tawi ikilah ilmu telu. Iku fardu ainin hukume fardu ain. Fa'rifan mongko ngertenono temen sapa sira. Wa amal lan yo ngamalo temen sira biha kelawan hadis salasah. Tasfil mongko iso hasil apa najatun selamat wa'tila lan merkoleh keluhuran wa'tila lan merkoleh keluhuran ai hadhil ulumu tegese utawi ikilah pira-pira ilmu as-salasatu kang ana telu iku tajibu wajib apa hadil ulum as-salasah wujub ainin kelawan wajib ain ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf. Apa sing wajib apa ta'allumuha melajari utawa ngaji hadil ulum as-salasah. Wala yajuzulan ora wenang lau kaduene mukallaf apa jaluha ora ngerti hadil ulum as-salasah. Fa'rifana mongko ngertenono temen sira hadis salasata ikilah ilmu telumang. Wa amalan ngamalno sira ngamalo sira biha kelawan hadis salasah tasul mongko iso hasil laka kedene sira apa najatun keselamatan fil akhirat ing dalem akhirat. Wa ulun lan keluhuran fi darajatika ing dalam pira-pira pangkat sira atau derajat sira. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna qalilal amali setuhune sedhithike amal iku yanfa'u bisa manfaati apa qalilul amal ma'al ilmi sartane
ana ilmune. Ma'al ilmi sadana ilmune ana ngertine billahi iklan Gusti Allah. Wa inna kasiral amali lan sedune akeh-akeh amal iku layan faura ana manfaate apa kasil amal ma'al jali sartane ora ngerti sartane bodoh billahi iklan Gusti Allah. Wa qala lan yadau manis sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru istighfar ton jaluk ngapura. Yastaghfiru istighfar njaluk ngapura al alima ing wong alim apa ma perkara bis samawati kang ana ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Summa qala mongko dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa ayyuman sabilan utawi ndindine pangkat iku yazidu iso nglebihi apa mansa ayyuman sama ala mansabi maning atase pangkate wong sing tastahilu kang banget ketungkul sapa malaikatu samawati para malaikati langit wal ardilan malaikat bumi sibuk ketungkul bil istighfari kelawan jalukno ngapura lahu marang man utawa marang aliman. Berarti fahuwa mongko tai alim sing padahal fahuwa mongko tai alim iku mazghulun ketungkul sibuk binafsi kelawan awak dhewe ne alimang toman sing wa lan utahi para malaikat iku mazghuluna padha sibuk ketungkul kabeh bil istighfari kelawan jalukake ngapura lahu marang man utawa marang alim. Lau marang man utawa lau marang alim. Dikuatkan lagi nadhoman berikutnya. Kiai Nadim di dalam nadhoman tadi mengatakan bahwa ketiga ilmu ini hukumnya adalah fardu ain untuk kita bisa mempelajarinya dan mengamalkan ketiga ilmu itu. Ketika ini yang kita kerjakan, maka kita akan bisa mendapatkan keselamatan di akhirat terutama nanti dan mendapatkan derajat yang luhur di sisi Allah Ta'ala. Karena itu tadi bahwa mempelajari ketiga ilmu ini hukumnya tadi wajib ain atau fardu ain. Setiap orang-orang mukallaf itu wajib mempelajari, mengkaji ketiga ilmu ini. Tidak boleh mukallaf ini bodoh atau tidak mengetahui tiga ilmu tersebut. Karena itu, kenali betul, pelajari ketiga ilmu yang dimaksud tadi, antara fikih, tauhid dengan tasfiyatul qalb, pembersihan hati tadi. Dan setelah kamu mempelajari, beramallah dengan ketiga ilmu itu, maka kamu akan mendapatkan keselamatan dan mendapatkan pangkat yang tinggi. Hal ini sesuai tadi ada dawuhnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, amal yang sedikit itu lebih bermanfaat apabila amal tersebut diiringi dengan kenal terhadap Allah Ta'ala. Sedangkan amal yang banyak tidak akan ada nilai guna manfaatnya ketika dibarengi dengan bodoh atau tidak kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dilanjutkan lagi sabda Rasulullah. Kanjeng Rasul bersabda, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, ma fis samawati wal ard tadi,
yang dimaksudnya adalah para malaikat Allah, itu akan terus istighfar terhadap orang alim yang ada. Hadis ini kemudian oleh Imam Ghazali berkata, mana ada pangkat, mana ada derajat yang bisa melebihi nilai keutamaannya dibanding pangkatnya orang yang para malaikat ini sibuk untuk istighfar terhadap orang tersebut. Padahal orang itu dalam kesehariannya sibuk dengan dirinya sendiri untuk mengkaji atau mempelajari ketiga ilmu itu. Para malaikat sibuk istighfar terhadap orang tersebut. Maksudnya Imam Ghazali adalah tidak ada pangkat yang lebih tinggi nilainya dibanding ketika orang itu berada di pangkat para malaikat itu istighfar terhadap orang tersebut. Lah, untuk bisa mencapai pangkat ini, kita berada di kelompok orang-orang yang tidak ada intinya para malaikat istighfar. Ketika kita memiliki ilmu, terutama ketika ilmu tadi, agar kita bisa benar ibadah kita, agar kita bisa benar dan sah keyakinan atau akidah kita, bahkan haliyah batiniyah kita. Maka harus betul-betul kamu bisa mempelajari, mengenal terhadap ketiga ilmu tersebut, kemudian amalkan pengetahuan kamu terhadap ketiga ilmu itu, praktekkan dalam keseharian kamu yang ada. Kalau kamu punya keinginan untuk bisa mendapatkan keselamatan, bahkan bisa mendapatkan derajat dan pangkat yang tinggi, terutama nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, kemudian selanjutnya, wa minha lan iku setengah saking wasiat, ail wasaya at-tis'ah, tegese pira-pira wasiat kang ana sanga, al muhafadzatu utawi ngreksa njaga ala sunani ngatasi pira-pira kesunahan, karrawatibi kaya pira-pira salat sunnah rawatib, wa nahwiha lan sepadane rawatib. Nadhoman selanjutnya, ini wasiat berikutnya. Ada 9 wasiat dari nadhoman ini. Di antara selanjutnya atau wasiat selanjutnya dari 9 wasiat adalah kita harus bisa menjaga semua sunnah-sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga ini ya berarti kita bisa semaksimal mungkin mengamalkan dan meneladani seluruh sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita yang ada. Dicontohkan tadi termasuk ibadah sholat yang sunnah semacam sholat rawatib. Nadhomannya,
dari wasiat yang selanjutnya tadi untuk bisa menjaga hal-hal sunnah. Nazomannya Bismillahirrahmanirrahim. Hafidh ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man jamur salam. Saya ulangi lagi. Hafidh ala sunanin wa adabin ata ma'suratan an khairi man jamur salam. Hafidh ngreksot sapa sira ala sunani ngatasé pira-pira kesunahan wa adabin lan pira-pira tata krama atat kang wis teka apa sunanin wa adabin maksuratan halih den nukil an khairiman saking bagus-baguse wong jaa kang wis teka sapa khairiman mursalah haliden utus mursalah haliden utus ai hafid tegese ngreksa utawa njaga sira ayu asalikuhe wong kang ngambah dalan ilallahi marang Gusti Allah ngreksa njaga ala sunani salat ing atase pira-pira kesunahane salat wa ghairiha lan liyane sunani shalah wa adabin lan pira-pira tata krama qajat kang temen-temen wis teka apa sunan lan adab mankulatan haliden nukil an khairiman saking bagus-baguse wong qadja kang temen wis teka sapa khairiman na ing kita mursalan halih den utus min hadratillahi ta'ala saking ngarsane Gusti Allah taala wal adabu lan utawi adab hiya ya adab iku ma perkara yuhmadu kang den puji apa ma apane kaulan ucapane wa fi'lan lan perbuatane ai adau husnil ahwali tegese nekani bagus-baguse pira-pira tingkah wal akhlaq lan pira-pira akhlak wa qala dawu sapa Ibnu Athaillah Imam Ibnu Athaillah al adabu utawi adab tata krama iku al wukufu kandhek ma'al mustahsanati sartane pira-pira perkara kang den wilang bagus. Qala dawuh sapa Ibnu Athaillah maknahu utawi artine al adab al wukuhu ma'al mustahsanat iku antu amila yento muamalah sira hubungan kerja utawa nyrawungi amal sira Allah ing Gusti Allah sirron ing dalem sirine sirron ing dalam sirine sirron dalam tingkah sirine terus kurang ya insyaallah wa alanian lan ing dalam ngedengi bil adabi kelawan tata krama fa idza kunta mongko lamun ana sapa sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono al adab tadi al adab al wukuhu ma'al mustahsanat ya kunta mongko ana sapa sira iku adiban
wong kang anduweni tata krama. Wa in kuntalan senajan ana sapa sira iku jamian wong ajam, wong liyane Arab. Summa ansada mongko nuli gawe siran sapa imnata ilamang min bahril tawil sanging bahar tawil. Rupane siran iki ida Ida nataqad ja'at bi kulli malihatin wa in sakatat ja'at bi kulli malihin. Ida nataqad lamun ngucap sapa wadon ja'at mongko teka sapa wong utawa wadon bikul malihatin kelawan sekabehane perkara utawa ucapan kang bagus kang nyenengno. Wa in sakatat lan lamuno meneng sapa wong wadon mang jaat mongko teka sapa wong wadon bikul malihin kelawan sekabehane perkara kang kang bagus. Wakilan dan ucapake al-akhdu yang dikatakan adab adalah iku al-akhdu ngalap ngalap bimakarimil akhlaki kelawan piro-piro mulyone akhlak. Watan kosumlan kebagi apal adabu adab ila arba'ati aksamin marang papat piro-piro bagian. Syar'iyyin siji rupane adab syara'. Wa huwa lan tawi syar'iyyin iku imtisalul ma'murati. Patuh marang piro-piro perintah wa ijtinabul manhiyati lan ngedoi piro-piro larangan. Wa tabi'iyyin lan nomor loro tata krama kang bangsa watak kal karami kaya loman wasaja'ati lan pemberani lan sifat pemberani wa kasbiyin lan tata krama kang bangsa den hasilake kama rifatin nahwi koyok ngerteni ilmu nahwu wal lughati lan ngerteni ilmu bahasa wasuhin lan kaping papat tata krama kang bangsa sufi bendingake batin wa lan tawi sufi iku dhabtul hawasi oleh melanggeri piro-piro indra panca indra wa mura'atul anfasi lan ngreksa piro-piro nafsune. Qala dawuh sawa ba'dum sebagian ulama min bahril mutaqaribi sangking bahar mutaqarib wa ma
kulla waqtin taro mushafan fakun hafidon li tariqil adab tarollaha yaksibu ma qad khafa wa tahda ma fatah wa tahda bi ajrin wa nailir radbi wa malan utai barang sing kula waktin dalam ben waktune iku taro weruta ningali sira iku taro weruta ningali sapa sira kowe tingali mushafan ing mushafan ingkang bagus ya fakun mongko ana sira mushafan ingkang bagus fakun mongko ana sira ku hafidhon kang reksa litorikil adabi marang dalane tata krama taro mongko iso weruh sira ningali sira Allah ing Gusti Allah yaksihu halim buka sapa Gusti Allah ma ing barang kot khofa kang temen samar apa ma fatahdo mongko merkoleh sira bi ajrin kelawan ganjaran wa naili radbilan merkoleh pangkat lan merkoleh pangkat. Wasiat selanjutnya tadi adalah dari 9 wasiat yang ada, kita harus bisa menjaga keseluruhan sunnah-sunnah tadi. Yang nadomannya, kalau kita ingin bisa menempuh jalan untuk mendekatkan diri kehadirat Allah Ta'ala, maka harus bisa menjaga nilai-nilai sunnah dan nilai-nilai adab. Yang sunnah dan adab ini kesemuanya datang dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah dan adab yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Kanjeng Rasul ini keseluruhannya pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah, bahkan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, semuanya ini pasti hadir atau pasti berasal dari Allah Ta'ala. Karena ada ayat, jelaskan ayat yang yang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi ketika dawuh ini bukan dari nafsu tapi memang wahyu dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Kanjeng Nabi ketika dawuh ini tidak didorong dari hawa nafsu, tapi yang didauhkan ini adalah wahyu adanya. La sunnah Nabi, adabiyah Kanjeng Nabi, ini baik dari apa yang diucapkan beliau, apa yang dilakukan atau diperbuat beliau, ini semua sunnah tadi atau adab tadi yang ada. Kemudian harus bisa menjaga ini. Maksudnya apa? Dalam keseharian kita harus bisa semaksimal mungkin mencontoh dan meneladani apapun yang menjadi sunnah dan adabnya Kanjeng Nabi. Mungkin kalau sunnah kita sering mendengar istilah itu, dan kebanyakan yang kita paham tentang sunnah adalah semacam ibadah-ibadah, sholat sunnah, ibadah puasa sunnah, ibadah sunnah-sunnah yang lain lah.
itu apa hal yang sunnah. Sedangkan yang adab, apa yang dimaksud dengan adab? Tadi pengertian adab adalah sesuatu yang dipuji baik secara ucapan dan perbuatan. Itu adab. Pengertiannya lagi, yang dikatakan adab adalah melakukan terbaiknya tingkah, melakukan paling utama atau paling baiknya tingkah laku dan akhlak. Itu yang dikatakan adab. Menurut Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah Sabil Hikam dawuh, adab itu al-wuquhu ma'al mustahsanat tadi. Menurut Imam Ibnu Athaillah yang dikatakan adab adalah berhentinya kita atau butuhnya kita terhadap apapun tadi untuk bisa dibarengi dengan hal yang paling terbaik atau hal yang paling bagus. Pengertiannya ketika kita hidup di dunia ini, nalika kita urip donya, ketika kita melakukan hal apapun, terutama ibadah yang hubungannya kehadirat Allah Ta'ala secara sirri dan secara zahir, ini harus dibarengi dengan adab tadi, dibarengi dengan akhlak yang baik. Ketika kita bisa ini, maka kita atau kamu akan dikatakan orang yang adiban, orang yang punya nilai-nilai kebaikan yang sangat tinggi. Meskipun kamu bukan orang Arab, kalau memang keseharian kamu, muamalah kamu, tingkah laku kamu secara sirri, yang batin tadi atau yang zahir, ini semuanya diiringi dengan adab tadi, dengan hal-hal yang bernilai tinggi kebaikannya, berarti kamu termasuk adiban tadi, orang yang memiliki nilai-nilai tinggi tadi, nilai-nilai kebaikan yang sangat tinggi. Ada di siiran yang dari Bahar Tawil tadi, ketika orang itu bicara, maka datangnya dia dengan keadaan yang sangat indah, sangat baik, sangat bagus keadaannya, dan ketika diam, maka dia datangnya pun dengan keadaan yang sangat bagus, sangat indah adanya. Maksudnya siiran tadi, kalau kita mau tafakur, selama kita hidup di dunia, pilihan kita pasti dua tadi, antara bergerak atau diam. Ketika kita bergerak, ketika kita menggunakan seluruh anggota yang ada, maka gerak kita dari seluruh anggota itu mendatangkan hal yang sangat indah, sangat bagus, sangat bisa dinikmati orang yang ada. Ketika keadaan diam, tidak menggunakan apapun dari anggotanya yang ada, juga keadaannya sangat bagus. Siiran ini tadi, orang yang memiliki adab yang tinggi, berarti ketika dia berada di manapun, bertemu dengan siapapun, keadaan bagaimanapun, situasi yang bagaimanapun,
dia akan bisa menunjukkan nilai kebaikannya, baik dari tadi ucapan dari mulutnya, tingkah perbuatan anggotanya, ini semuanya bernilai tinggi. Nilai ini nemen bagusnya tadi, baik secara ucapan atau perbuatannya itu bagus. Ketika keadaan diam pun, di mana dia diamnya, dengan siapa dia diam, situasi apapun pada waktu dia diam, ini sama, juga mendatangkan nilai kebaikan-kebaikan yang sangat tinggi tadi. Itu yang dimaksud tadi adiban, orang yang memiliki adab yang sangat tinggi. Ada lagi yang menerjemahkan adab adalah al-akhdu bimakarimil akhlak. Yang dimaksud adab adalah orang itu hidup dengan dengan melakukan atau diiringi akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia, itu adab tadi. Kemudian untuk adab ini sendiri, tadi ada 4 bagian adab itu. Ada 4 bagian, yang satu adalah adab syar'i, adab dari segi syarak. Adab ini adalah ketika orang itu patuh untuk melakukan seluruh apa yang menjadi perintah, menjauhi dan meninggalkan seluruh apa yang menjadi larangan. Ini adalah adab syar'i. Kita memiliki akhlak, memiliki adabiyah secara syar'i ketika kita bisa melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah, menjauhi dan meninggalkan seluruh apa yang menjadi larangan. Yang kedua, ada adab itu yang berupa tabi'i, yang sudah menjadi watak. Seperti orang itu punya sifat dermawan, orang itu memiliki watak pemberani, ini adalah adab yang tabi'i, adab memang watak tadi, sudah menjadi watak tadi. Kemudian ada adab itu yang nilainya kasbiyun, maksudnya adalah adab yang bisa dihasilkan dengan perbuatan atau dengan mengerjakannya, seperti mengetahui tentang ilmu nahwu, mengetahui tentang ilmu bahasa. Ini semua juga termasuk nanti ke adab, tapi adab yang kasbiyun tadi, adab yang dihasilkan. Apa sih hubungannya tadi? Ada adab yang ketiga ini adalah adab kasbi yang ada. Ketika tadi dicontohkan adab yang bisa dihasilkan adalah semacam mengetahui atau mempelajari ilmu nahwu atau ilmu bahasa. Ketika kamu bisa memahami atau menguasai ilmu alat tadi nahwu yang ada, maka pada waktu kamu membaca makalah-makalah, semacam membaca kitab yang ada, ini kamu akan iringi dengan adab karena tahu ilmu alatnya. Apalagi mengetahui ilmu bahasa, sama nilainya. Itu yang dimaksud tadi, bahwa ada adab yang kasbi tadi yang bisa dihasilkan. Kemudian yang keempat, ada adab ini adab yang sufi. Adab sufi ini adalah adab akhlak tata krama yang batiniah.
Adab ini adab yang paling tinggi nilainya, karena tadi dikatakan bahwa adab sufi adalah dhabtul hawas wa mura'atul anfas. Tata krama sufi batasannya adalah dari hal hawas atau dari hal indera yang ada, rasa, dan menjaga nafsu dari hawanya yang ada. Adab ini tinggi nilainya, adab ini karena ukurannya dari bab hawas tadi, bab zauk nanti, bab rasa, dan juga menjaga nafsu. Jangan sampai nafsu iki tergelincir nuruti hawanya yang ada, nuruti hawanya yang ada. Ada sebagian ulama tadi dalam syirannya, di setiap waktu yang ada, apa yang kamu lihat dalam keadaan keseharian kamu, maka sebisa mungkin kamu bisa menjaga adab yang ada. Ketika kamu bisa ini, maka kamu akan bisa melihat apa yang mungkin samar, apa yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Syiran tadi mengatakan hal tersebut. Karena tadi bahwa adab yang sufi ini batasannya adalah hissi tadi, indra tadi yang ada. Kalau sudah membicarakan ini indra yang ada atau rasa, ini pasti nilainya lebih luas karena sudah berhubungan dengan rasa. Kadang perkara ini tidak bisa terlihat oleh pandangan mata kita, tapi ukurannya tadi hanya dari segi rasa, hanya dari segi rasa. Kalau kita mau berpikir lagi, Allah Ta'ala menciptakan semua apa yang ada, apapun yang ada, makhluk yang ada ini semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dari semua ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada memang, kalau kita mau tafakur tadi, ada makhluk Allah Ta'ala yang kita hanya bisa merasakan, tapi membuktikan dengan pandangan mata kita tidak bisa. Contoh yang paling mudah, udara, hawa yang ada. Kita yakin udara atau hawa itu ada, yakin kita itu, karena kita bisa merasakan. Tapi pandangan mata kita tidak bisa melihat kasat mata terhadap udara itu. Bagaimana bentuknya udara, warnanya udara itu apa warnanya, kita tidak akan bisa tahu. Tapi kita yakin udara itu ada. Bisa meyakini bahwa udara itu ada ya karena dauk tadi, kita merasakan. Kita merasakan. Ada juga makhluknya Allah Ta'ala, tergolong makhluk ini mungkin latif, halus, mata kita bisa melihat, rasa juga bisa, tapi memegang itu kita tidak bisa. Memegang kita tidak bisa. Semacam air, api umpama, itu kita bisa merasakan, kita bisa melihat bendanya, tapi
kita tidak bisa memegangnya. Saya contohkan tadi air. Air tadi yang saya maksud megang adalah kita pegang ini. Gak akan mungkin kita bisa memegang air itu. Umpama ada keran, kamu buka, keluar airnya. Kamu pegang air, tidak akan mungkin bisa megang. Tapi kalau air mungkin kita bisa menengadakan telapak ini baru ada di sini. Tapi kemudian disuruh megang, tidak akan mungkin bisa megang air. Karena air ujungnya termasuk latif, halus. Tapi mata kita bisa melihat. Api pun sama. Api ini adalah latif, jenis yang halus. Mata kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa memegang api itu. Contoh ketika kamu punya lilin umpama, kamu nyalakan sumbunya, yang dikatakan api itu yang keluar merah itu, bukan sumbu yang ada di lilin. Kalau sumbernya ini, sumbu ini namanya tetap sumbunya. Yang dikatakan apinya yang keluar cahaya itu, yang merah-merah itu. Lah, api ini kamu bisa melihat, tapi memegang tidak mungkin bisa. Megang api nggak bisa. Merasakan juga bisa api tadi. Ada makhluk ini. Lah, sufi itu adalah ukurannya dari tadi, hawas dari indera tadi yang ada, dan menjaga nafsu. Yang semuanya ini berarti perkara batiniah. Perkara batiniah tadi. Kelanjutannya, nazam berikutnya dari nazamannya kitab ini, Syekh yang ada di nazaman yang dinamakan nazamannya adalah Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya. Entah ini sudah nazaman yang keberapa. Selanjutnya nazaman Bismillahirrahmanirrahim. Innat tasawwufa kullahu lahul adab wa minal awarifi fatluban hu wa awila. Saya ulangi. Innat tasawwufa kullahu lahul adab wa minal awarifi fatluban huwa awila. Innat tasawwufa sedune tasawuf kullahu ya sekabane tasawuf iku lahua yaktine utawi tasawuf iku al adabu adab wa minal awarif lan saking kitab al awarif fatluban mongko mulya temen sirahu ing tasawuf wa awilalan tetanggengono temen sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tasawuf tegese utawi tasawuf kulluhu yaskabiyane tasawuf huwa ya tasawuf iku al adabu adab tata krama. Qala dawu sapa Aliun Ali al-Haizi fi Tuhfatil Khawas ing dalam kitab Tuhfatil Khawas. At-tasawwuf utawi tasawuf wa ya tasawuf iku tajridul qulubi mligiake utawa muhungake bira-bira ati lahu marang Gusti Allah taala wahtiqaruma lan ngremehake perkara siwau kang saliyane Gusti Allah. Qala dawu sapa Syekhul Islam Zakaria qalu tawi dawe Ali al-Haizi tadi rupane dawahti qaruma siwahu
iku bin nisbati kelawan den nisbatake ila adhamatillahi marang keagungan Gusti Allah. Wa illa lamun ora ya nukila den nukil apa qaulu man kadzalika hale kaya mengkono-mengkono dawuh ihtiqaru ma siwa man ya fala yasihu mongko rasa apa qaulu man li anna kurang dikelakuan iku maklumun dan ngerteni apa anna ihtiqarul anbiya'i setune ngremehnone para nabi ana ihtiqarul anbiya setune ngremehno para nabi wal malaikat lan para malaikat wal ulama lan para ulama wanah wihimlan sepadani anbiya malaikat ulama iku mahdzurun dan larang bal qad yakunu balik terkadang ono apa ihtiqarul anbiya ila khiriman iku kufron aran kufur wa qala lan dawu sapa ba'dum sebagiane ulama al muradu takan dan karbake bihtiqari ma siwahu iku ayyak tagida yento nekotake utawa yakinake sapa wong annau satune ma siwahu iku la yaduru ora melarati apa ma siwahu walayan faulan ora manfaati apa ma siwahu intah ente apa dawuh ba'dum wa qala lan dawuh sapa Asy-Syahrawardi Imam Asy-Syahrawardi fi Awarifil Ma'arif ing dalam kitab Awarifil Ma'arif wal adabul lan adab iku tahdhibudz zahiri bersihake perkara zahir wal batilan perkara batin fa iza tahaddaba mongko lamun wis dadi bersih apa zahirul abdi zahire menungso batilan batine abad sara mongko dadi sapa abad dadi kusufian sufi adiban tur kang anduweni tata krama walayataka malulan ora iso dadi sampurna opal adabu adab fil abdi ing dalem menungso illa bitakamuli makarimil akhlaki kejaba kelawan sampurnane pira-pira mulyane akhlak lawa makarimul akhlak lan ta pira-pira mulyane akhlak min iku min majmu ya iku setengah saking globale makarimul akhlak tahsinul khuluqi utawi bagusi pakerti tahsinul khuluqi utawi bagusi pakerti budi pakerti. Selanjutnya karena tadi adab ada 4 yang utama tadi adalah sufi tadi yang ada Nadhoman kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tasawuf intinya atau keseluruhannya tasawuf adalah membicarakan tentang adab ada dawuh dari Syekh Ali Al-Haizi tadi di dalam kitab Tuhfatul Khawas beliau mendefinisikan tasawuf adalah tajridul qulub lillahi ta'ala wa ihtiqaru ma siwahu tadi. Yang dimaksud dengan tasawuf adalah muhungno ati. Tadi hati hanya ada isinya hanya ada Allah Ta'ala, kemudian menganggap apapun yang selain Allah ini tidak ada nilainya. Kemudian oleh Syekh Zakaria definisi yang apapun yang selain Allah itu nilainya remeh, mungkin pengertiannya ini adalah ketika dinisbatkan ke sifat agungnya Allah Ta'ala. Sebab kalau tidak dinisbatkan ke ini, maka ucapan itu akan ada nilai
kurang tepatnya. Maksudnya, ketika apapun yang selain Allah Ta'ala itu harus dianggap remeh, nanti akan ada kekhawatiran wong iku akan punya sifat meremehkan para nabi, meremehkan para malaikat, bahkan mungkin meremehkan para ulama yang ada. Karena para nabi, para malaikat, para ulama ikan termasuk mahasiswa tadi, sesuatu yang selain Allah tadi. Lah, kalau ini meremehkan para nabi, para malaikat, ini hal yang sangat dilarang, tidak boleh. Bahkan mungkin bisa menjadi orang yang kufur nanti yang ada. Dari ini kemudian ada sebagian ulama berpendapat yang dimaksud, yang digendaki oleh Ali Al-Hazi tadi, bahwa yang dikatakan tasawuf adalah apapun yang selain Allah itu adalah remeh nilainya. Yang dimaksud adalah kita orang tasawuf tadi akan meyakini dengan kuat bahwa apapun yang selain Allah ini tidak akan bisa membawa madorot dan tidak akan bisa membawa nilai manfaat, kecuali keseluruhannya adalah memang sudah ketentuan dari Allah Ta'ala. Kemudian menurut Imam Asy-Syahrwardi di dalam kitab Awariful Ma'arif, yang dikatakan adab adalah membersihkan zahir dan batin seseorang. Ketika orang itu sudah bersih zahir dan batinnya, maka orang ini bisa dikatakan orang sufi yang memiliki adab tinggi. Imam Asy-Syahrwardi juga berpendapat adab ini tidak akan bisa sempurna kecuali dibarengi dengan kesempurnaan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak mulia globalnya adalah baguse budi pekerti. Akhlak-akhlak mulia adalah ya ketika orang itu punya budi pekerti yang baik, maka orang ini punya akhlak-akhlak yang mulia. Berarti menurut Imam Asy-Syahrwardi yang paling mendasar bagi manusia adalah bagusi budi pekertinya baik secara zahir dan batin yang ada. Karena membersihkan zahir dan batin ini adalah ketika orang itu bisa mendatangkan baguse tata krama mang, baguse khuluq budi pekerti tadi yang ada. Itu menurut Imam Asy-Syahrwardi tadi. Ada lagi qala dawu sapa Yusuf bin Husain bil adabi kelawan adab yufhamu bisa dan paham apa al ilmu wabil ilmi lan kelawan ilmu yasihu iso sah apa al amalu amal wabil amali lan kelawan amal tunalu dan berkoleh apa al hikmatu ilmu hikmah wabil hikmati lan kelawan ilmu hikmah yuqamu iso dan jumenengi apa zuhud wabiz zuhdi lan kelawan zuhud tutraku dan tinggalake apa dunya brana iki wabi tarki dunya lan kelawan tinggalake dunya brana yurghabu dan senengi apa fil akhirati ing dalam akhirat wabir ruhbati lan kelawan seneng fil akhirati ing dalam akhirat tunalu bisa dan berkoleh apa rahmatullahi ta'ala rahmat kawelasani Gusti Allah Ta'ala. Ada lagi
Syekh Yusuf bin Husain berpendapat berkata tadi bahwa dengan adab akan bisa dipahami bab keilmuan, dan dengan keilmuan amal itu akan bisa benar, akan bisa sah. Dengan amal akan bisa diperoleh hikmah, kemudian dengan hikmah akan bisa orang itu melakukan zuhudnya. Dengan zuhud, dengan sifat zuhud, hal duniawiyah bisa ditinggal. Ketika meninggalkan duniawiyah akan timbul rasa cinta akhirat. Cinta akhirat akan menjadikan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Pendapat Syekh Yusuf tadi berarti yang paling awal tadi, dasar yang paling awal adalah adab. Dengan adab akan bisa dipahami keilmuan. Kenapa? Karena buahnya ilmu adalah akhlak. Buahnya ilmu itu akhlak. Lah ketika orang itu sudah ada ilmu dan ilmu itu membuahkan akhlak, maka akan bisa menjadikan benar dan sahnya perbuatan. Nah, ketika amal perbuatan itu sah, maka amal perbuatan yang sah, yang didasari atau yang benar, yang didasari dengan ilmu dan ada adab tadi, pasti akan ada nilai hikmahnya. Ketika orang itu memiliki nilai hikmah, maka orang itu akan memiliki sifat zuhud atau tidak senang dengan hal duniawiyah yang ada. Dari zuhudnya, maka orang itu tidak akan memikirkan hal duniawiyah. Ketika orang itu tidak memikirkan hal duniawiyah, maka dalam hatinya akan ada rasa senang terhadap akhirat. Ketika hatinya penuh rasa cinta terhadap akhirat, dari sini orang akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah Ta'ala. Bahwa tadi dengan adab itu akan bisa dipahami ilmu. Tadi saya jelaskan adalah karena apa? Ilmu, buahnya ilmu adalah akhlak. Saya contohkan bahwa ketika orang itu punya ilmu, buahnya adalah akhlak. Contoh, kalau kamu ingat atau kalau kamu mau melihat, mungkin ketika kamu punya adik yang masih kecil, masih pertama kali masuk sekolah, entah itu di apa, di playgroupnya atau entah itu di TK. Kalau kamu ingat sendiri atau mungkin adik kamu, ketika adik kamu yang kecil tadi pertama kali masuk di playgroup, kemudian di tahapan TK-nya 1 tahun 2 tahun, selama mereka masuk ke dalam kelas, karena belum mendapatkan ilmu, maksudnya belum tahu bahwa masuk di dalam kelas, dalam ruangan dengan teman banyak yang sebaya, ini untuk mendapatkan ilmu lah. Untuk mendapatkan ilmu harusnya diam, mendengarkan seksama apa yang disampaikan oleh guru. Tapi karena belum ada keilmuan ini, adik-adik kamu yang kecil tadi ketika masuk di playgroup, ketika di TK, yang banyak pasti mereka masih bergurau dengan teman yang lain. Bahkan mungkin kadang ada yang menangis, ada yang berlari-lari dan sebagainya.
selama berada di dalam kelas mereka ada yang bercanda, bergurau, ada yang bahkan mungkin ada yang sampai menangis, ada yang berlari-lari dan sebagainya, karena adik-adik kamu yang kecil tadi yang masih di playgroup atau di TK belum mengerti, belum ada ilmu bahwa belajar di dalam satu ruang yang tujuannya untuk belajar tadi adalah agar mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru yang ada. Baru ketika kamu atau adik kamu masuk ke sekolah kelanjutannya, sekolah dasarnya, SD-nya atau MI-nya yang ada. Karena sudah ada keilmuan sedikit banyak tadi, maka ketika masuk di jenjang berikutnya di SD-nya atau MI, masuk ke dalam kelas, kamu akan lebih banyak sudah nilai diamnya karena sudah tahu masuk di dalam kelas tadi atau sekolah itu adalah tujuannya untuk mencari ilmu. Yang guru tadi ketika dalam kelas ini beliau menyampaikan keilmuan tadi. Dari ini ketika kamu sudah di jenjang berikutnya tadi di sekolah SD atau MI, ini di dalam kelas kamu akan punya akhlak. Apa akhlaknya? Kamu akan diam di dalam kelas tadi, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru. Ini yang saya maksud tadi bahwa buahnya ilmu adalah akhlak. Ketika masih di playgroup di TK, karena belum ada ilmu, buah akhlaknya belum ada. Masuk di playgroup, masuk di TK, ya ketika di dalam kelas ya tadi ada yang masih bergurau, ada yang bercanda, ada yang bahkan nangis, ada yang lari-lari dan sebagainya. Tidak begitu merhatikan keterangan guru. Tapi ketika sudah ada keilmuan bahwa yang dimaksud berada di dalam kelas itu adalah mengikuti kegiatan untuk bisa mendapatkan ilmu, dari ini kemudian ada akhlaknya. Apa akhlaknya? Ketika sudah dimasuk mungkin di kelas berikutnya tadi, kelas di CSD-nya atau di MI-nya, masuk di dalam kelas, murid-muridnya akan lebih tenang, tidak akan banyak bercanda, bergurau, bahkan mungkin lari-lari seperti yang ketika masih di playgroup-nya atau di TK-nya yang ada. Itu tadi oleh Syekh Yusuf dikatakan tadi bahwa dengan adab itu akan bisa dipaham keilmuan. Ilmu yang diiringi dengan adab ini akan bisa menjadikan sah dan benarnya perbuatan. Benarnya perbuatan tadi yang diiringi dengan ilmu dan adab ini tidak akan bisa tercapai kecuali dengan kesempurnaan akhlak tadi yang ada. Kesempurnaan akhlak secara global adalah bagusnya budi pekerti tadi. Wakola, ada lagi yang berpendapat wakolan dawu sapa Abul Husain An-Nawawi, Abul Husain An-Nawawi, laisa ora ana iku lillahi keduwene Gusti Allah taala fi abdi ing dalem kawulane Gusti Allah apa maqamun nggon jumeneng wala halulan ora tingkah wala ma'rifatun lan ora ma'rifat pengertian taskutu kang gugur ma'asatani ma'rifat apa adabus syariati tata kramane syariat. Lawa adabus syariati lan tata kramane syariat iku hilyatu dhahiri, iku hilyatu dhahiri maes-maesi anggota dhahir. Wallahu ta'ala ta'ala ikula yubihu ora menangaki sapa Gusti Allah ta'tilal jawari ing kosongi anggota dhahir minat
hak ya, hak tak tilal jadi ing ngosongake pira-pira anggota minat tahalli saking berhias bil mahasini klan pira-pira kebagusan. Qala dawsaba Abdullah bin Mubarak adabul hidmati utawi tata krama ning ladeni iku azu luweh mulya minal khidmati dinimbang saking ngladenine. Indah wis entek apa dawe Abdullah bin Mubarak. Ada lagi pendapat dari Abul Husain An-Nawawi. Beliau berpendapat tidak ada bagi Allah Ta'ala terhadap seorang hamba satu makom, satu tempat atau tingkah keadaan, dan tidak ada ma'rifat yang dengan ma'rifat itu menggugurkan adab syariat. Dan yang dimaksud dengan adabnya syariat adalah menghiasi dohirnya yang ada. Allah Ta'ala sendiri tidak membolehkan kosongi anggota dohir dari hiasan-hiasan kebaikan. Maksudnya Abul Hasan An-Nawawi, adab itu karena tadi ada adab yang syar'i dan ada adab sufi tadi, maka pendapat Abul Husain An-Nawawi, adab yang syar'i ini pun harus diperhatikan. Maksudnya apa? Kita bukan hanya membersihkan batin saja, tapi harus juga dibarengi dengan pembersihan dohir tadi. Maksudnya apa? Pembersihan dohir, anggota dohir ini jangan sampai tidak ada nilai-nilai kebaikannya. Anggota dohir tadi, hiasi juga dohir ini dengan hal-hal kebaikan. Hal-hal kebaikan. Abdullah bin Mubarak berpendapat adab tata krama ngladeni iki nilaine luwih mulya daripada ngladeni ini. Khidmah itu perbuatan. Ketika kamu khidmah dibarengi dengan adab yang tinggi, maka adab yang tinggi ini malah nilainya lebih mulia daripada khidmah itu sendiri. Pendapat Abdullah bin Mubarak, contoh umpama kamu contoh kamu masuk di satu perusahaan umpama. Ketika kamu bekerja masuk di dalam perusahaan, maka kamu adalah bekerja di perusahaan itu, berarti khidmat tadi. Nah, di dalam perusahaan tadi, pada waktu kamu bekerja ini, pasti di situ ada batasan jamnya, ada aturan-aturannya yang ada. Umpama dalam perusahaan tadi kamu masuk kerjanya dimulai jam 7, kemudian nanti berakhirnya jam 4 umpama. Maka dalam perusahaan itu kamu bekerja yang masa durasi waktunya dari jam 7 pagi sampai jam 4, yang di tengah-tengahnya mungkin butuh istirahat. Ketika kamu bekerja sesuai dengan waktu yang ada ini, maka nilainya kamu di sini adalah khidmah, pekerja dari perusahaan tersebut. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak, tata krama pada waktu kerja iki luwih mulya nilainya daripada kerja itu. Saya contohkan tadi, ketika kamu bekerja di perusahaan, pada waktu selama kamu bekerja itu,
di dalam perusahaan itu dibarengi dengan ada akhlak yang baik, maka akhlak yang baik ini malah nilainya lebih mulia daripada pekerjaannya itu sendiri. Pemilik perusahaan itu akan sangat memperhatikan kamu ketika kamu bekerjanya ini dengan sifat kehati-hatiannya, dengan akhlak baiknya yang ada dan sebagainya. Pasti akan lebih memperhatikan ini. Karena itu adab tadi dikata oleh Abdullah bin Mubarak, adab itu nilainya lebih mulia daripada khidmahnya. Tata kramane waktu ngladeni iki luwih mulya tata krama daripada ngladeni Mang Dewi. Wis nisbat contoh yang kepada kita ketika kita sholat. Sholat ini berarti kita melakukan kewajiban marang Allah Ta'ala. Berarti kita berkhidmah kehadiran Allah dengan melaksanakan sholat tadi. Nah ketika kita sholat, perbuatan sholat kita kerjakan, umpama 1 hari 1 malam 5 waktu tadi, kita kerjakan ya apa adanya, dibanding dengan ketika mengerjakan 5 waktu ini diiringi dengan adab yang tinggi, nanggene ngarsane pangeran, mongko adabe pada waktu nglampahi sholat iku jane luwih mulya nilainya daripada sholatnya itu sendiri. Daripada sholatnya itu sendiri. Nah, adabnya termasuk apa? Tadi semacam pendapatnya Abu Husain tadi bahwa ada adab itu dari dohir dan juga memang dari batin adanya. Qaluhu wa minal awarifi utai dai kainadim wa minal awarif, lafat wa minal awarifi lakhiri iku ai wa min kitabi awarifil ma'arif, tegese lan saking kitab awariful ma'arif li Syekh Al-Arif Asy-Syahrawardi, keduwene Syekh kang ma'rifat Imam Asy-Syahrawardi, Syekh Asy-Syahrawardi. Utlub mulya sira al-adaba ing tata krama wa awilan lan tetanggengana temen sira ale ngatasi adab fil babi ing dalem bab al-hadi wassalasin, tegese rupane bab 31, wasani wassalasin lan bab 32, wama lan bab ba'dau sawise asani wassalasin, sing wakot nakol tu lan temen wis nukil sapa ingsun ba'dul ibarati ing sebagiane pira-pira ibarat fi hadza syarhi dalam ikilah sarah minhu saking kitab Awarifil Ma'arif. Kemudian tadi di Nadoman ada Kiai Nazim menyebutkan lafaz wa minal awarif, yang dimaksud di situ adalah beliau menerangkan ada penjelasan di dalam kitab Awariful Ma'arif. Di situ penjelasannya adalah utlub al-adab wa awilan alaihi. Di bab yang ke-31 dan bab ke-32 dan setelahnya bab ini di kitab Awariful Arif itu menjelaskan tentang bab ini tadi. Sungguh kamu harus bisa maksimal memiliki adab dan berpegang kuatlah terhadap adab itu, karena nilai faedahnya, nilai fadilahnya sangat besar sekali. Kemudian Kiai Nazim menjelaskan apa yang ada di kitab Awariful Ma'arif yang di bab yang ke-31 dan ke-32 dan setelahnya, ini juga banyak ibarat, sebagian ibaratnya yang dinukil oleh
Kiai Nazim ini nanti yang ada. Berarti di lafaz-lafaz berikutnya, di nadhoman berikutnya, di sarahnya ini ada nanti sebagian mungkin ibarat yang diambil dari kitab Awarifil Ma'arif yang dikarang oleh Syekh Al-Arif Billah Asy-Syahrawardi tadi. Itulah dalilah kelanjutan nadhoman berikutnya. Dan sudah nadhoman yang keberapa? Nadhoman berikutnya itulah dalilah alat toriki, kita lanjutkan nanti di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita di saat ini dari awal akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala bisa menghasilkan nilai kebaikan bagi kita, menjadikan selamatnya kita di dunia terutama nanti di akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi dhahir wa batinan tasna bi wajhika shalihin fi dunyana wa akhirana ala sallim. Allahumma sallimna muslimin wa afina muslimin la ta'khuduna wal muslimin wa qina yawm syarra masyabidin yadin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan istinaba. An-nabi ma'allamtana alimna ma yanfa'una zidna uluman nafiyatan katsira rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bizidni ilman nabiyya wa bikani amalan maqbula. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.